Halo cuy, kembali lagi bersama Bang Jat. Di channel ini, gue akan membagikan informasi tentang dunia sepak bola. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Hai football lovers, di kesempatan kali ini, Bang Jat akan mencoba merangkum biografi dari sosok mega bintang Argentina yang kini berseragam PSG. Langsung saja, ini dia biografinya. Lionel Andres Messi, juga dikenal sebagai Leo Messi. Lahir tanggal 24 Juni tahun 1987, ialah seorang pesepak bola profesional asal Argentina yang bermain sebagai penyerang untuk klub Ligue 1 Prancis, Paris Saint-Germain. Dan merupakan kapten tim nasional Argentina, sering dianggap sebagai pesepak bola terbaik di dunia dan sering dianggap sebagai pesepak bola terhebat sepanjang masa. Messi telah memenangkan 7 penghargaan Ballon d'Or, 6 sepatu emas Eropa, dan pada tahun 2020, dinobatkan sebagai Ballon d'Or Dream Team. Ia menghabiskan semua karir profesionalnya bersama Barcelona, di mana ia memenangkan 34 trofi, termasuk 10 gelar La Liga, 7 gelar Copa del Rey, dan 4 trofi Liga Champions. Seorang pencetak gol yang produktif dan playmaker kreatif, Messi memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di La Liga sejumlah 474 gol. Gol terbanyak di La Liga dan Eropa dalam satu musim sejumlah 50 gol. Hat-trick terbanyak di La Liga sejumlah 36 kali, dan hat-trick di Liga Champions sejumlah 8 kali, serta asis terbanyak di La Liga sejumlah 192 asis. Asis terbanyak La Liga dan Eropa selama satu musim yaitu 21 dan 10 asis, dan asis terbanyak di Copa America sejumlah 17 asis. Ia telah membuat lebih dari 750 gol selama karir seniornya untuk klub dan negara, dan gol terbanyak yang pernah dibuat oleh seorang pesepak bola yang bermain hanya untuk satu klub. Lahir dan dibesarkan di Argentina, Messi pindah ke Spanyol untuk bergabung dengan Barcelona pada umur 13 tahun. Di mana ia melakukan debut kompetitifnya pada umur 17 tahun pada Oktober tahun 2004. Pada musim 2008-2009, ia membantu Barcelona meraih gelar treble pertama. Pada saat itu, ketika berumur 22 tahun, Messi memenangkan Ballon d'Or pertamanya. 3 musim berikutnya ia jalani dengan kesuksesan. Messi memenangkan 4 Ballon d'Or berturut-turut, membuatnya menjadi pesepak bola pertama yang memenangkan penghargaan tersebut 4 kali berturut-turut. Selama musim 2011-2012, ia membuat rekor La Liga dan Eropa untuk gol terbanyak yang dicetak dalam satu musim, sekaligus menetapkan dia sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Barcelona. Pada musim 2014-2015, Messi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di La Liga dan memimpin Barcelona merengkuh treble kedua. Sesudah itu ia dianugerahi Ballon d'Or kelima pada 2015. Messi menjadi kapten Barcelona pada 2018, dan pada 2019 ia memenangkan Ballon d'Or ke-6. Sebagai pesepak bola tim nasional Argentina, Messi menjadi pesepak bola dengan penampilan dan gol terbanyak sepanjang masa bagi timnas Argentina. Di tingkat remaja, ia memenangkan kejuaraan dunia remaja FIFA 2005, menyelesaikan turnamen dengan meraih penghargaan bola emas dan sepatu emas, dan mendapatkan medali emas Olimpiade pada Olimpiade musim panas 2008. Sesudah melakukan debut di timnas senior pada Agustus tahun 2005, Messi menjadi pesepak bola Argentina termuda yang bermain dan membuat gol di trofi dunia FIFA tepatnya pada tahun 2006, dan mencapai final Copa America 2007, di mana ia dinobatkan sebagai pesepak bola muda terbaik pada turnamen tersebut. Sebagai kapten tim sejak Agustus tahun 2011, ia memimpin Argentina ke 3 final berturut-turut, yakni final trofi dunia FIFA 2014, di mana ia memenangkan bola emas, serta final Copa America 2015 dan 2016. Sesudah mengumumkan pensiun dari timnas pada tahun 2016, ia membatalkan keputusannya tersebut dan memimpin negaranya pada ajang trofi dunia FIFA 2018, finish ketiga di Copa America 2019, dan menjuarai Copa America 2021. Menurut France Football, ia merupakan pesepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia selama 5 tahun antara 2009 dan 2014, dan atlet dengan bayaran tertinggi di dunia menurut Forbes pada 2019. Messi termasuk di antara 100 orang paling berpengaruh di dunia versi majalah Time pada 2011 dan 2012. Pada Februari tahun 2020, ia dianugerahi penghargaan olahraga sedunia Laureus untuk olahragawan terbaik, sehingga ia menjadi pesepak bola pertama dan atlet olahraga beregu pertama yang memenangkan penghargaan tersebut.
Kehidupan awal Messi lahir di Rosario, Provinsi Santa Fe, dari pasangan Jorge Horacio Messi, seorang pekerja pabrik besi dan Celia Maria Cucitini, seorang pembersih paruh waktu. Dari garis keturunan ayahnya, ia berasal dari Ancona, sebuah kota di Italia, di mana leluhurnya, Angelo Messi, hijrah ke Argentina pada 1883. Ia memiliki dua orang kakak laki-laki, Rodrigo dan Matias, dan seorang saudara perempuan, Maria So. Di usia 5 tahun, Messi mulai bermain sepak bola untuk Grandoli, klub sepak bola lokal yang dilatih ayahnya, Jorge. Pada 1995, Messi bergabung dengan Newell's Old Boys yang berbasis di kampung halamannya, Rosario. Ia menjadi bagian dari pasukan lokal yang hanya kalah sekali dari 4 tahun, dan dikenal sebagai mesin 87 dari tahun kelahiran mereka. Pada usia 11 tahun, Messi didiagnosis menderita kekurangan hormon pertumbuhan. Tim elit River Plate berminat atas perkembangannya, tetapi mereka tak punya uang cukup untuk pengobatannya, yang mencapai $900 per bulan. Carlos Rexach, direktur olahraga FC Barcelona, telah menemukan talenta Messi karena ia memiliki kerabat di Lleida, dan ayahnya mengatur uji coba bersama tim tersebut. Rexach, tanpa membawa kertas di tangan pada saat itu, mengajukan tawaran kontrak pada Messi di atas serbet bakal dari kertas. Barcelona menawarkan untuk membiayai pengobatan Messi jika ia mau pindah ke Spanyol. Messi dan ayahnya lalu pindah ke Barcelona, dan ia masuk ke akademi muda klub. Karir klub Barcelona Messi bermain untuk tim junior Barça, Infantil B dan Cadete B dan A dari 2000 sampai 2003, membuat 37 gol dari 30 pertandingan di Cadete A. Musim 2003-2004, ia membuat rekor di 5 tim berbeda, tampil 1 pertandingan di Juvenil B, 1 gol, dan dipromosikan ke Juvenil A, 14 pertandingan, 21 gol. Lalu ia tampil untuk FC Barcelona C di Tercera Division, pada tanggal 29 November tahun 2003 dan untuk FC Barcelona B di Segunda Division B pada tanggal 6 Maret tahun 2004. Ia bermain untuk tim-tim tersebut sepanjang musim, 8 pertandingan, 5 gol, dan 5 pertandingan, tanpa gol. Bahkan sebelum debut-debut tersebut, Messi telah tampil secara resmi untuk pertama kali untuk tim utama pada tanggal 16 November tahun 2003 dalam umur 16 tahun dan 145 hari. Di sebuah pertandingan persahabatan menghadapi FC Porto. Kurang dari setahun sesudah debutnya, Frank Rijkaard memberi kesempatan debut pertama La Liga untuk Messi dalam pertandingan menghadapi RCD Espanyol pada tanggal 16 Oktober tahun 2004, 17 tahun 114 hari, menjadi pesepak bola termuda ketiga yang bermain untuk Barca dan pesepak bola klub termuda di La Liga, sebelum akhirnya rekor dipatahkan oleh Bojan Krkic pada September tahun 2007. Saat ia membuat gol senior pertamanya menghadapi Albacete Balompi pada tanggal 1 Mei tahun 2005, Messi berumur 15 tahun, 10 bulan dan 7 hari, menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Barcelona sebelum kembali dipatahkan oleh Krkic pada 2007, yang membuat gol dari asis Messi. Messi berkata mengenai mantan pelatihnya, Rijkaard, "Saya tak bakal pernah melupakan fakta bahwa dia yang memulai karir saya, yang memberi saya kepercayaan diri saat umur saya baru 16 dan 17 tahun. Selama musim itu, ia juga bermain untuk FC Barcelona B, membuat 6 gol dari 17 pertandingan." Musim 2005-2006 pada tanggal 16 September Barcelona kedua kalinya mengumumkan pembaruan kontrak terhadap Messi. Kali ini bayarannya dinaikkan sebagai bagian dari anggota tim utama dan bakal berakhir pada Juni tahun 2014. Messi mendapat kewarganegaraan Spanyol pada tanggal 26 September tahun 2005 dan akhirnya dapat tampil di La Liga. Ia pertama kali tampil di Liga Champions UEFA pada tanggal 27 September saat menghadapi klub Italia, Udinese Calcio. Para supporter Barcelona di Camp Nou memberikan penghormatan sesudah ia dicadangkan, karena gaya permainannya yang memikat. Messi membuat 6 gol dari 17 penampilan di Liga, dan 1 gol di Liga Champions. Karir di musim itu berakhir pada tanggal 7 Maret tahun 2006, sesudah cedera yang ia alami di perempat final leg kedua Liga Champions menghadapi Chelsea. Pasukan Rijkaard mengakhiri musim sebagai juara Spanyol dan Eropa. Musim 2006-2007 pada musim berikutnya, Messi sukses mengunci posisinya sebagai pesepak bola reguler di tim utama, membuat 14 kali dari 26 pertandingan. Pada tanggal 12 November di pertandingan menghadapi Real Zaragoza, tulang metatarsalnya patah, membuatnya menepi 3 bulan.
Pada tanggal 10 Maret Messi bersinar di El Clasico, membuat hat-trick untuk menyelamatkan Barcelona yang bermain dengan 10 pesepak bola, imbang 3-3, menyambakal kedudukan dan penyeimbang ketiga di menit-menit terakhir. Ia menjadi pesepak bola pertama sesudah Ivan Zamorano yang membuat hat-trick di Clasico. Zamorano melakukannya untuk Real Madrid pada 1994-1995. Messi juga merupakan pesepak bola termuda yang membuat gol dalam pertandingan panas tersebut. Saat musim berakhir, ia membuat 11 gol dari 14 pertandingan. Messi juga membuktikan julukan sebagai Maradona baru dengan mereplikasi gol-gol terkenal Diego dalam satu musim tersebut. Pada tanggal 18 April tahun 2007, di pertandingan semifinal Copa del Rey menghadapi Getafe CF, ia membuat gol yang sangat mirip dengan gol Maradona saat Argentina vs Inggris pada Trofi Dunia FIFA 1986, yang terkenal dengan gol abad ini. Media dunia memperbanding-bakalnya dengan Maradona, dan memanggilnya Messi-dona. Ia berlari di jarak yang sama, 62 meter, mengalahkan jumlah pesepak bola yang sama, 6, termasuk kiper, menembak dari posisi yang sama, dan berlari merayakannya ke bendera pojok, sama dengan apa yang dilakukan Maradona 21 tahun lalu di Meksiko. Rekan setimnya, Deco, mengat bakal, itu merupakan gol terbaik yang pernah saya saksikan sepanjang hidup saya. Menghadapi RCD Espanyol, Messi juga membuat gol yang sama seperti gol tangan Tuhan. Ia menguasai bola dan tampaknya menyentuh dengan tangannya, membawa bola melewati kiper Idris Carlos Kameni, meskipun protes dari pesepak bola Espanyol dan tayangan ulang memperlihatkannya jelas-jelas handball, akan tetapi gol tersebut disahkan. Di Barcelona, Frank Rijkaard memutuskan memindahkan Messi dari sisi kiri ke sayap kanan. Atas permintaannya sendiri, membuatnya lebih leluasa memotong ke jantung pertahanan lawan, menembak atau mengumpan silang menggunakan kaki kirinya. Musim 2007-2008 pada tanggal 27 Februari Messi bermain di pertandingan resmi ke-100 untuk Barcelona menghadapi Valencia CF. Messi dinominasikan dalam World Player Award oleh FIFPro dalam kategori penyerang. Sebuah pemungutan suara dilakukan di edisi daring surat kabar Spanyol, Marca, yang menunjukkan Messi sebagai pesepak bola terbaik dunia dengan 77% suara. Kolumnis koran berbasis Barcelona, El Mundo Deportivo dan Sport mengat bakal, Ballon d'Or semestinya diberikan pada Messi, sebuah ide yang didukung Franz Beckenbauer. Tokoh-tokoh sepak bola seperti Francesco Totti mendeklarasikan bahwa mereka menganggap Messi sebagai pesepak bola terbaik dunia. Messi berada di peringkat 3 Ballon d'Or 2007, di bawah Kakak dan Cristiano Ronaldo, dan peringkat kedua pesepak bola terbaik dunia FIFA 2007, lagi-lagi di bawah Kakak. Ia juga merebut tempat ketiga di anugerah playmaker terbaik dunia versi IFFFHS, di bawah Kakak dan Andrea Pirlo. Messi menepi 6 pekan karena cedera pada tanggal 4 Maret ketika ia cedera di kaki kirinya di pertandingan Liga Champions menghadapi Celtic FC. Ini merupakan kali keempat Messi mengalami cedera tipe yang sama. Ia membuat 6 gol dan 1 assist di Liga Champions musim tersebut, saat Blaugrana takluk di semifinal pada juara Manchester United. Secara kesemuaan, Messi membuat 16 gol dan 13 assist di semua kompetisi musim itu. Musim 2008-2009 sesudah kepergian Ronaldinho dari klub, Messi mewarisi jersey nomor 10. Pada tanggal 1 Oktober tahun 2008, selama pertandingan Liga Champions menghadapi Shakhtar Donetsk, Messi membuat 2 gol dalam kurun waktu 7 menit terakhir, sesudah datang sebagai pengganti Thierry Henry, untuk membalik defisit 1-0 menjadi kemenangan 2-1 untuk Barcelona. Pertandingan Liga berikutnya merupakan menghadapi Atletico Madrid. Pertandingan disebut sebagai pertempuran persahabatan antara Messi dan teman baik senegaranya Sergio Aguero. Messi membuat 1 gol dari set bakal bebas dan Barca pergi untuk memenangkan pertandingan 6-1. Messi membuat gol lain yang mengesankan saat menghadapi Sevilla dengan membuat gol dari set bakal voli berjarak 23 meter, 25 yard, yang lalu mengirim bola berputar melewati kiper dan masuk dari sudut ketat. Pada tanggal 13 Desember tahun 2008, selama El Clasico pertama musim ini, Messi membuat gol kedua dalam kemenangan 2-0 Barcelona atas Real Madrid. Ia juga masuk peringkat kedua di penghargaan pesepak bola terbaik dunia FIFA tahun 2008 dengan 678 poin. Messi membuat hat-trick 2009 saat Copa del Rey menghadapi Atletico Madrid yang menang dengan skor 3-1 Barcelona. Messi membuat gol ganda lain yang juga penting pada tanggal 1 Februari tahun 2009, datang sebagai pengganti babak kedua untuk membantu Barcelona mengalahkan Racing Santander 1-2 sesudah sempat tertinggal 1-0.
Yang kedua dari dua golnya merupakan gol Liga ke-5000 bagi Barcelona. Pada putaran 28 La Liga, Messi membuat gol ke-30-nya di musim semua kompetisi, membantu timnya meraih kemenangan 6-0 atas Ma pertandingan CF dalam proses. Pada tanggal 8 April tahun 2009, ia membuat 2 gol menghadapi Bayern Munchen di Liga Champions, membuat catatan pribadi dengan 8 gol dalam kompetisi. Pada tanggal 18 April Messi membuat 20 golnya di Liga musim dalam kemenangan 1-0 menghadapi Getafe, yang memungkinkan Barcelona untuk mempertahankan keunggulan 6 poin mereka di puncak klasemen Liga atas rival abadi Real Madrid. Menutup musim Barcelona, Messi membuat 2 gol, 35 dan golnya 36 di semua kompetisi, untuk kemenangan 6-2 atas Real Madrid di Santiago Bernabeu dalam kekalahan Real terberat sejak 1930. Sesudah membuat gol masing-masing, dia berlari menuju penggemar dan mengangkat jersey Barcelona untuk menunjukkan tulisan di t-shirt yang dibaca Sindrome X Fragile, Katalan untuk Sindrom Fragile X, yang menunjukkan dukungan bagi anak-anak yang menderita sindrom tersebut. Messi terlibat dalam skema kemenangan pada injury time dengan mengirim umpan ke Andres Iniesta saat menghadapi Chelsea di semifinal Liga Champions dan mengirim Barcelona melaju menghadapi Manchester United di final. Ia memenangkan Copa del Rey pertama pada tanggal 13 Mei membuat 1 gol dan 2 assist dalam kemenangan 4-1 atas Athletic Bilbao. Dia membantu timnya memenangkan gelar ganda termasuk La Liga. Pada tanggal 27 Mei ia membantu Barcelona memenangkan Liga Champions dengan membuat gol kedua di menit 70 memberi Barcelona memimpin 2 gol. Ia juga menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Champions, yang termuda dalam sejarah turnamen itu dengan 9 gol. Messi juga memenangkan UEFA Club Forward Year dan UEFA Pesepak Bola Terbaik Klub sebagai tahun yang spektakuler di Eropa. Ini berarti kemenangan Barcelona telah memenangkan Copa del Rey, La Liga dan Liga Champions dalam satu musim, dan merupakan pertama kalinya sebuah klub Spanyol pernah memenangkan treble winner. Musim 2009-2010, Ballon d'Or pertama sesudah memenangkan trofi Super UEFA 2009, manajer Barcelona Josep Guardiola menegaskan bahwa Messi mungkin merupakan pesepak bola terbaik yang pernah dia lihat. Pada tanggal 18 September Messi menandatangani kontrak baru dengan Barcelona, dan berjalan sampai 2016 dan dengan klausul buyout mencapai 250 juta euro, membuat Messi bersama dengan Zlatan Ibrahimovic sebagai pesepak bola dengan bayaran tertinggi di La Liga dan pendapatan sekitar 9.500.000 euro per tahun. 4 hari lalu, pada tanggal 22 September Messi membuat 2 gol dan memberi assist saat Barca menang 4-1 atas Racing Santander di La Liga. Ia membuat gol di Eropa untuk pertamanya di musim ini pada tanggal 29 September saat kemenangan 2-0 atas Dinamo Kyiv, dan lalu membuat catatan untuk 6 gol dalam 7 pertandingan di La Liga termasuk kemenangan 6-1 dari Real Zaragoza di Camp Nou. Messi dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or 2009 pada tanggal 1 Desember tahun 2009, mengalahkan runner-up Cristiano Ronaldo dari margin terbesar yang pernah terjadi yaitu 473.233. Sesudah itu, majalah Prancis Football mengutip Messi bakal, "Saya mendedikasikan itu untuk keluarga saya, mereka selalu hadir ketika aku membutuhkan mereka dan kadang-kadang mereka merasa emosional karena momen tersebut bahkan lebih kuat dari saya." Pada tanggal 19 Desember Messi membuat gol kemenangan di final Trofi Dunia 2009 menghadapi Estudiantes Club di Abu Dhabi, memberi klub gelar ke-6 mereka tahun ini. 2 hari lalu, dia mendapat gelar penghargaan pesepak bola dunia FIFA tahun ini, mengalahkan penghargaan Cristiano Ronaldo, Xavi, Andres Iniesta, dan Kaká. Ini merupakan pertama kalinya dia memenangkan penghargaan, dan ia menjadi pesepak bola Argentina pertama yang pernah menerima kehormatan ini. Pada tanggal 10 Januari tahun 2010, Messi membuat hat-trick dan hat-trick pertama di musim ini saat menghadapi CD Tenerife dalam kemenangan 0-5. Pada tanggal 17 Januari ia membuat gol ke-100 bagi klub dalam kemenangan 4-0 atas Sevilla. Messi lalu memulai tampil mengesankan lagi sesudah membuat 11 gol dalam 5 pertandingan. Pertama dia membuat gol pada menit ke-84 menghadapi Ma pertandingan untuk menang 2-1, lalu ia membuat 2 gol menghadapi Almeria UD pada kedudukan 2-2. Ia melanjutkan pesta golnya dengan 1 minggu yang mengesankan di mana ia membuat 8 gol.
Ia mulai dengan membuat hat-trick saat menghadapi Valencia di kandang dalam kemenangan 3-0, lalu ia membuat 2 gol menghadapi Stuttgart dalam kemenangan 4-0 sekaligus membawa Barcelona lolos ke perempat final Liga Champions, dan akhirnya ia membuat hat-trick yang lain menghadapi Real Zaragoza dalam kemenangan tandang 4-2, menjadi pesepak bola Barcelona pertama untuk membuat back-to-back hat-trick di La Liga. Ia memainkan resmi pertandingan ke-200-nya untuk Barcelona menghadapi Osasuna pada tanggal 24 Maret tahun 2010. Begitu dia menggocek bola, Messi tak terbendung. Dia satu-satunya pesepak bola yang bisa bermanuver semudah meloncat. Dia merupakan pesepak bola terbaik di dunia sejauh ini. Dia, seperti pesepak bola dalam PlayStation, dia jeli mencari celah dari setiap kelengahan yang kami buat. Arsene Wenger sesudah Barcelona menang 4-1 menghadapi Arsenal. Pada tanggal 6 April tahun 2010, untuk pertama kalinya dalam karir Messi, ia membuat 4 gol dalam satu pertandingan, banyak gol dalam kemenangan kandang 4-1 atas Arsenal di leg Liga Champions perempat final kedua. Hal ini juga membuat dia melewati pesepak bola Barcelona Rivaldo sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang waktu terbesar dalam kompetisi. Pada tanggal 10 April Messi membuat gol ke-40 musim ini ketika ia menyarangkan gol pertama di 2-0. Menang menghadapi judul saingan Real Madrid di El Clasico. Pada tanggal 1 Mei Messi memainkan permainan ke-50 musim ini dan membuat 2 gol pada kemenangan tandang 4-1 menghadapi Villarreal. Hanya 3 hari lalu, pada tanggal 4 Mei Messi membuat 2 gol dalam kemenangan 4-1 di lainnya di kandang saat menghadapi Tenerife. Messi membuat gol ke-32-nya di musim ini pada tanggal 8 Mei selama kemenangan tandang menghadapi Sevilla, dan pada pertandingan final menghadapi Valladolid, ia membuat 2 gol di babak kedua untuk melampaui rekor klub yang pernah dilakukan Ronaldo dari 34 gol dalam satu musim di Liga Utama, ditetapkan pada tahun 1996-97, dan menyelesaikan 4 gol di Belbakelji, rekor sepanjang masa yang dipegang oleh Telmo Zarra. Dia menjadi pesepak bola terbaik La Liga 2 kali berturut-turut pada tanggal 3 Juni tahun 2010. Musim 2010-2011 pada tanggal 21 Agustus tahun 2010, Messi membuat hat-trick di awal musim pertama ini dengan kemenangan 4-0 atas FC Sevilla dalam Supercopa de España, membantu Barcelona mengamankan trofi pertama mereka musim ini sesudah kekalahan di leg pertama 1-3. Ia juga memulai musim Liga dengan gol, sesudah membuat gol 3 menit menghadapi Racing Santander pada tanggal 29 Agustus tahun 2010. Dia lalu melanjutkan bentuk yang sangat baik ke dalam pertandingan UEFA Champions tahap grup Liga menghadapi Panathinaikos di mana ia membuat 2 gol, dibantu 2 dan juga menghantam bingkai tujuan pada 2 kesempatan terpisah. Pada tanggal 19 September tahun 2010, Messi mengalami cedera pergelangan kaki akibat pelanggaran oleh bek Atletico Madrid Thomas Uchvalusi di menit 92 dari round 3 pertandingan mereka di Vicente Calderón Stadium. Pada pandangan pertama itu dikhawatirkan bahwa Messi mengalami patah pergelangan kaki yang bisa menjauhkan pesepak bola bintang dari lapangan selama minimal 6 bulan, tetapi MRI dilakukan pada hari berikutnya di Barcelona menunjukkan ia menderita keseleo di ligamen internal dan eksternal pergelangan kaki kanannya. Teammate David Villa menyatakan yang menjegal Messi brutal, sesudah menonton video bermain dan juga menambahkan bahwa ia percaya bek Atletico tidak masuk ke mengatasi menyakiti. Insiden itu disebabkan perhatian luas media dan dibesarkan perdebatan kesetaraan dalam melindungi semua pesepak bola dalam permainan. Ketika Messi pulih, ia membuat gol dalam pertandingan menghadapi RCD Mallorca 1-1. Dia lalu membuat gol lagi pada Liga Champions menghadapi Kopenhagen dan membantu tim untuk menang 2-0 di kandang. Dia terus membuat gol mengesankan dijalankan dengan kawat gigi menghadapi Zaragoza dan Sevilla. Sesudah Oktober produktif, dia mulai membuat gol November pada dasi pergi 1-1 menghadapi Kopenhagen dan menang 3-1 menghadapi Getafe jauhnya di mana ia juga dibantu rekan setimnya David Villa dan Pedro Rodriguez. Dalam fixture berikutnya menghadapi Villarreal CF, ia membuat menggabungkan dengan Pedro, yang memberikan Barcelona memimpin 2-1. Ia membuat gol lagi dan Barcelona menang 3-1. Ini merupakan pertandingan berturut-turut 7 di mana Messi memecahkan rekor sendiri sebelumnya dari 6. Dia juga mencapai prestasi membuat 50 gol dalam tahun kalender 2010 dengan tujuan 1. Sementara dengan gol kedua, ia mencapai prestasi yang sama lagi. Kali ini mengingat dia membuat gol mengenbakal ke meja Barcelona pada tahun 2010. Menghadapi Almeria ia membuat kedua hat-trick musim ini dalam kemenangan tandang 8-0 mengesankan. Gol kedua merupakan ke-100 La Liga gawang.
Dia membuat gol pada pertandingan ke-9 berturut-turut, 10 termasuk persahabatan menghadapi Brasil pada 3-0 kemenangan tandang menghadapi Panathinaikos. Gol beruntun Messi berakhir pada tanggal 29 November di El Clasico, tetapi Barcelona masih berhasil menang 5-0 dengan Messi memberi assist untuk Villa sejumlah 2 kali. Pertandingan berikutnya ia membuat gol dan assist saat menghadapi Osasuna, diikuti 2 gol yang lain saat menghadapi Real Sociedad di El Derby. Barcelona memenangkan pertandingan 1-5, dia membantu rekan setimnya Pedro dan Villa untuk membuat 1 gol masing-masing. Gol pertamanya pada tahun 2011 datang menghadapi Deportivo La Coruña dengan set bakal bebas pada kemenangan telak 4-0, di mana ia sekali lagi membantu kedua rekannya Pedro dan Villa. Messi memenangkan FIFA 2010 Ballon d'Or, mengalahkan rekan tim Barcelona Xavi dan Iniesta. Messi telah dinominasikan untuk penghargaan selama 4 tahun berturut-turut. Hanya 2 hari sesudah dia memenangkan penghargaan, ia membuat hat-trick pertama pada tahun ini selama ketiga musim terakhir menghadapi Real Betis. Ia mulai putaran kedua Liga dengan gol, membuat penalti kedua menghadapi Racing Santander sesudah gol set bakal penalti. Messi mengungkapkan pesan di kaosnya yang mengat bakal, "Selamat ulang tahun, Mami." Dia melanjutkan bentuk membuat gol menghadapi Almeria di babak semifinal Copa del Rey, dan diikuti dengan gol yang lain kurang dari seminggu lalu menghadapi Hercules CF pada tanggal 5 Februari. Barcelona memecahkan rekor Liga yang paling berturut-turut menang, dengan 16 kemenangan sesudah mereka mengalahkan Atletico Madrid 3-0 di Camp Nou. Lionel Messi membuat hat-trick untuk memastikan kemenangan untuk sisinya, dan sesudah pertandingan dia menyak bakal. Itu suatu kehormatan untuk bisa melewati rekor oleh seorang besar seperti Di Stefano, dan jika rekor telah ada begitu lama merupakan karena itu sangat rumit untuk mencapai, dan kami telah mencapai dengan mengalahkan tim yang sangat sulit yang bakal melalui situasi yang buruk, yang membuatnya bahkan lebih sulit. Sesudah 2 pertandingan tanpa gol, ia membuat gol kemenangan menghadapi Athletic Bilbao di mana Barcelona menang 2-1. Minggu berikutnya ia membuat gol dari kepala pertama musim ini menghadapi Mallorca pada kemenangan tandang 3-0. Kemenangan ini merupakan menyambakal rekor La Liga yang ditetapkan oleh klub Basque Sociedad Real kampanye 1979-80 dengan 19 pertandingan tandang tak terkalahkan. Rekor itu rusak sesudah 3 hari lalu saat Messi membuat gol kemenangan hanya pada diri atas Valencia pada tanggal 8 Maret. Messi membuat 2 gol menghadapi Arsenal dalam pertandingan Liga Champions di Camp Nou, membantu Barcelona memenangkan 3-1 dan lolos ke perempat final kompetisi. Sesudah gagal membuat gol selama sebulan, ia membuat 2 gol menghadapi Almeria. Gol kedua merupakan 47 musim ini, klub menyamai rekornya kembalinya musim sebelumnya. Ia melampaui rekornya pada tanggal 12 April tahun 2011 dengan membuat gol pemenang menghadapi Shakhtar Donetsk dalam pertandingan Liga Champions, yang menempatkan dia di buku rekor sebagai pencetak gol terbanyak waktu atas semua dalam satu musim untuk Barcelona. Dia membuat 8 gol di El Clasico pada dasi 1-1 di Stadion Santiago Bernabeu. Pada tanggal 23 April Messi membuat gol ke-50 musim menghadapi Osasuna dalam kemenangan 2-0 di kandang yang datang sebagai pesepak bola pengganti di menit ke-60. Di leg pertama semifinal Liga Champions ia memberikan kinerja yang mengesankan, membuat 2 gol menghadapi Real Madrid dalam kemenangan 2-0. Gol kedua, yang menggocek bola melewati beberapa pesepak bola, yang diakui sebagai salah satu yang terbaik yang pernah ada di tahap kompetisi itu. Pada final Liga Champions di Wembley, Messi membuat gol permainan clinching akhirnya memberikan Barcelona gelar ketiga mereka dalam 6 tahun dan keempat secara kesemuaan. Musim 2011-2012 Messi memulai musim pada trofi Super Spanyol 2011, membuat 3 gol dan memberi 2 assist untuk kemenangan agregat 5-4 menghadapi Real Madrid pada pertandingan resmi berikutnya. Dia membuat lagi sesudah back pass lemah dari Freddy Guarin berhasil dimanfaatkan oleh Cesc Fabregas dan membantu untuk menang 2-0 menghadapi Porto di trofi Super Eropa. Ini satu-satunya kompetisi resmi di mana ia tidak membuat skor sebelumnya. Messi membuat gol di trofi dunia antar klub menghadapi Santos FC dan diakui sebagai Man of the Match dan juga dianugerahi Golden Ball untuk penampilannya selama turnamen tersebut. Messi memenangkan 2011 UEFA Pesepak Bola Terbaik di Eropa Award, mengalahkan rekan setimnya di FC Barcelona, Xavi Hernandez dan bintang Real Madrid Cristiano Ronaldo. Messi memenangkan FIFA Ballon d'Or 2011 lagi mengalahkan rekan satu timnya Xavi dan Cristiano Ronaldo. Dengan memenangkan FIFA Ballon d'Or lagi,
Messi menjadi pesepak bola keempat yang memenangkan 3 Ballon d'Or, sesudah Johan Cruyff, Michel Platini, dan Marco van Basten, dan pesepak bola kedua untuk memenangkan 3 kali berturut-turut Ballon d'Or, sesudah Michel Platini, meskipun 2 Ballon d'Or merupakan FIFA Ballon d'Or, yang ia menangkan berturut-turut. Pada tanggal 11 April Messi membuat gol ke-61-nya musim ini menghadapi Getafe CF, dan membuat 2 assist. Pada tanggal 2 Mei Messi membuat hat-trick saat menghadapi pertandingan CF melampaui rekor Gerd Müller, 67 gol dalam 1972-73, dengan 68 gol, dan dengan demikian menjadi pencetak gol terbaik dalam sejarah dalam satu musim di Eropa. Itu merupakan pertandingan dari kesemuaan di musim ini untuk Messi dan termasuk hat-trick La Liga ke-7. Musim 2012-2013 selama pertandingan pertama Barcelona musim ini menghadapi Real Sociedad, Messi terus membuat golnya dalam kemenangan 5-1 di Camp Nou. Messi menambah 1 gol lagi dari penalti dalam kemenangan 3-2 menghadapi rival abadi Real Madrid di leg pertama Supercopa de Espanya 2012 di Barcelona pada tanggal 23 Agustus. Pada tanggal 11 November Messi membuat 2 gol saat menghadapi RCD Mallorca, gol ke-75 dan ke-76 pada tahun 2012, melebihi gol Pele dari 75 gol, 1958 dalam satu tahun kalender, dan unggul 9 gol dari legenda Jerman Gerd Müller dalam gelar sepanjang masa Guinness World Records. Pada tanggal 18 Desember tahun 2012, diumumkan bahwa Barcelona bakal memperbarui kontrak Messi, memperpanjang sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2018, kontrak ditandatangani pada tanggal 7 Februari tahun 2013. Pada tanggal 7 Januari tahun 2013 sebagai favorit, Messi memenangkan FIFA Ballon d'Or 2012, sekali lagi mengalahkan Cristiano Ronaldo di tempat kedua dengan rekan setimnya Andres Iniesta ketiga. Dalam melakukan hal ini, Messi menjadi satu-satunya pesepak bola dalam sejarah untuk memenangkan Ballon d'Or 4 kali. Messi saat menerima penghargaan ini digambarkan sebagai benar-benar sangat luar biasa, dan terlalu besar untuk diucapkan dalam kata-kata. Pencapaian tersebut mendorong media membandingkan Messi dengan mantan olahragawan hebat seperti Diego Maradona dan Pele. Musim 2013-2014 Messi dinominasikan untuk pesepak bola terbaik UEFA di Eropa Award, bersama dengan Cristiano Ronaldo dan Franck Ribéry, untuk tahun ketiga secara berturut-turut. Franck Ribéry memenangkan penghargaan dengan 36 suara, Messi berada di urutan kedua dengan 14 suara, sementara Cristiano Ronaldo selesai di tempat ketiga dengan 3 suara. Pada tanggal 18 Agustus tahun 2013, Messi membuka musim 2013-2014 La Liga dengan 2 gol dan 1 assist menghadapi Levante UD, dan Barcelona pergi untuk memenangkan pertandingan 7-0. Pada tanggal 28 Agustus Barcelona merebut gelar Supercopa de Espanya mereka ke-11 atas Atletico Madrid dalam gol tandang. Pada tanggal 10 November Messi mengalami cedera dalam kemenangan tandang 4-1 menghadapi Real Betis, yang bakal membuatnya absen sampai Januari tahun 2014. Ini merupakan cedera ketiga dalam musim ini. Pada tanggal 13 Maret tahun 2014, Barcelona mengalahkan Real Madrid 4-3 dengan hat-trick dari Messi, yang lalu menambah 21 gol dan mengungguli Di Stefano, 18, sebagai pencetak gol sepanjang masa di El Clasico. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Barcelona mengakhiri musim tanpa trofi utama. Pada tanggal 9 April mereka tersingkir di perempat final Liga Champions sesudah kalah 1-0 menghadapi Atletico Madrid. Mereka dikalahkan 2-1 pada tanggal 16 April di final Copa del Rey. Sesudah spekulasi panjang tentang masa depannya dengan klub, pada bulan Mei ia memperbarui kontraknya hingga 2018, yang meningkatkan gajinya menjadi 20 juta euro per tahun, gaji tertinggi dalam sepak bola. Di bawah pelatih baru Luis Enrique, mantan kapten tim, Messi mengalami sebagian besar musim tanpa cedera. Pada tanggal 15 Februari dalam pertandingan La Liga menghadapi Rayo Vallecano, ia membuat 2 gol dalam kemenangan 6-0 atas Barcelona. Dengan demikian, ia mencapai 337 gol dengan klubnya, melampaui Telmo Zarra, 335 dengan klub Athletic, sebagai pencetak gol terbanyak untuk klub Spanyol di berbagai turnamen. Pada tanggal 16 Maret dengan 2 gol dalam 7-0 menghadapi Osasuna, ia mencapai 371 gol, 344 dalam pertandingan resmi dan 27 dalam pertandingan persahabatan, dan menjadi pencetak gol terbanyak Barcelona, rekor yang menjadi milik Paulinho Alcantara, 142 ofisial dan 227 dalam pertandingan persahabatan, sejak 1917.
Dengan hat-trick menghadapi Sevilla pada tanggal 22 November, ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di La Liga, dengan 253 gol. Ia melampaui rekor Zara sejumlah 251 gol sesudah 59 tahun. Pada tanggal 24 November dalam pertandingan Liga Champions 2014-2015 menghadapi APOEL di Siprus, ia mencapai 74 gol dengan hat-trick, menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen itu dan di trofi Eropa. Dia mencapai rekor itu dalam 91 pertandingan, sementara starter sebelumnya, Raul, membutuhkan 142 untuk membuat 71 gol, dengan hat-trick ketiga dalam hasil imbang 5-1 menghadapi Espanyol pada tanggal 7 Desember. Ia melampaui 12 gol Cesar sebagai pencetak gol terbanyak dalam derby Barcelona. Pada awal tahun 2015, Barcelona dikabarkan bakal mengalami musim buruk lagi dan muncul spekulasi di media bahwa Messi bakal meninggalkan klub. Pesepak bola tersebut, pada bagiannya, berasal dari tahun di mana ia telah menjadi pusat kritik karena penampilannya yang tidak terbaik. Akan tetapi, pada tanggal 11 Januari dalam kemenangan 3-1 atas Atletico de Madrid, masing-masing anggota trio penyerang yang terdiri dari Messi, Luis Suarez dan Neymar, yang dijuluki MSN, membuat gol, menandai awal dari periode kesuksesan besar. Sesudah 5 tahun bermain sebagai false nine, Messi kembali ke posisi lamanya di sayap kanan pada akhir tahun sebelumnya. Dari sana, dia kembali ke performa terbaiknya, mungkin yang terbaik dalam karirnya, sementara Suarez dan Neymar mengakhiri ketergantungan ofensif tim pada pesepak bola bintang mereka, dengan 58 gol dan 31 assist dari Messi. Ketiganya membuat total 122 gol di semua kompetisi musim itu, sebuah rekor di sepak bola Spanyol. Pada tanggal 28 April Messi mengonversi 2 gol dalam kemenangan 6-0 menghadapi Getafe, yang kedua dari penalti, yang pertama dicetak dengan gaya Panenka. Dalam sebuah wawancara dengan RAC1, Antonin Panenka mengatakan bahwa tembakau ini merupakan yang terbaik yang pernah saya lihat. Pada tanggal 17 Mei Barcelona memenangkan La Liga, dengan gol dari Messi dalam kemenangan tandang 1-0 atas Barcelona. Atletico Madrid di final Copa del Rey pada tanggal 30 Mei Messi membuat 2 gol dalam kemenangan 3-1 atas Athletic Bilbao. Dia memulai gol pertamanya sebagai pesepak bola sayap kanan di dekat lini tengah dan menggocek bola melewati 4 bek sebelum membuat gol di ruang sempit. Gol tersebut dipilih sebagai yang terbaik dalam karirnya dalam survei yang dilakukan oleh Surat Kabar Olahraga, sedangkan di La Vanguardia digambarkan sebagai gol yang mustahil, yang bakal tercatat dalam catatan sejarah kompetisi. Messi dinominasikan untuk penghargaan Puskás, tetapi berada di posisi kedua. Klub ini berhasil mencapai ganda ke-6 dalam sejarahnya. Di babak kedua, perempat final, dan semifinal Liga Champions, Messi menjadi penentu permainan timnya. Pada tanggal 6 Mei di leg pertama semifinal di kandang, dia membuat 2 dari 3 gol yang membuat Barcelona mengalahkan Bayern Munich 3-0. Gol keduanya, dikonversi dari fase lain sesudah menghindari Jerome Boateng, terpilih dalam pemungutan suara yang diselenggarkan oleh UEFA sebagai yang terbaik dalam kompetisi. Di final tanggal 6 Juni di Berlin, dengan mengalahkan Juventus 3-1, Barcelona memenangkan treble kedua mereka dan menjadi tim pertama dalam sejarah yang melakukannya. Di Liga Champions keempat mereka menang, Messi, top assister, 6, dan, bersama-sama dengan Neymar dan Cristiano Ronaldo, pencetak gol terbanyak, 10, di turnamen, menerima penghargaan pesepak bola terbaik Eropa untuk kedua kalinya dengan mayoritas suara 49, menghadapi 3 untuk Luis Suarez dan 2 untuk Cristiano Ronaldo. Musim 2015-2016, kesuksesan domestik Messi membuka musim 2015-2016 dengan membuat 2 gol dari set bakal bebas dalam kemenangan 5-4 Barcelona, sesudah perpanjangan waktu, atas Sevilla di trofi Super UEFA. Pada tanggal 16 September, ia menjadi pesepak bola termuda yang tampil 100 kali di Liga Champions UEFA dengan hasil imbang 1-1 di tandang menghadapi Roma. Sesudah cedera lutut, ia kembali ke lapangan pada tanggal 21 November tampil sebagai pesepak bola pengganti dalam kemenangan tandang 4-0 Barcelona atas rival Real Madrid di El Clasico. Messi menutup tahun ini dengan memenangkan final trofi dunia antar klub FIFA 2015 pada tanggal 20 Desember mengumpulkan trofi klub kelimanya di tahun 2015 saat Barcelona mengalahkan River Plate 3-0 di Yokohama. Pada tanggal 30 Desember Messi membuat gol pada penampilannya yang ke-500 untuk Barcelona, dalam kemenangan kandang 4-0 atas Real Betis. Pada tanggal 11 Januari tahun 2016, Messi memenangkan FIFA Ballon d'Or untuk kelima kalinya dalam karirnya.
Pada tanggal 3 Februari dia membuat hat-trick dalam kemenangan 7-0 Barcelona menghadapi Valencia di leg pertama semifinal Copa del Rey di Camp Nou. Dalam kemenangan kandang 6-1 menghadapi Celta Vigo di Liga, Messi membantu Suarez dari set bakal penalti. Beberapa melihatnya sebagai sentuhan jenius, sementara yang lain mengkritiknya karena tidak menghormati lawan. Para pesepak bola Celta tidak pernah mengeluh dan pelatih mereka membela penalti. Dengan menyat bakal, para penyerang Barca sangat menghormati. Rutinitas penalti telah dibandingkan dengan ikon Barca Johan Cruyff pada tahun 1982, yang berjuang menghadapi kanker paru-paru, membuat banyak penggemar mengindikasikan bahwa penalti tersebut merupakan penghargaan untuknya. Cruyff sendiri sangat senang dengan drama itu, bersikeras itu legal dan menghibur. Pada tanggal 17 Februari Messi mencapai gol Liga ke-300-nya dalam kemenangan tandang 1-3 menghadapi Sporting de Gijon. Beberapa hari lalu, dia membuat kedua gol dalam kemenangan 0-2 Barcelona menghadapi gudang senjata di Stadion Emirates, di leg pertama babak 16 besar Liga Champions UEFA 2015-2016, dengan gol kedua menjadi gol ke-10.000 Barcelona di kompetisi resmi. Pada tanggal 17 April Messi mengakhiri paceklik gol dalam 5 pertandingan dengan gol karir seniornya yang ke-500 untuk klub dan negara dalam kekalahan kandang 2-1 Barcelona dari Valencia. Messi menyelesaikan musim 2015-16 dengan membuat kedua gol dalam kemenangan 2-0 perpanjangan waktu Barcelona atas Sevilla di final Copa del Rey 2016, di Stadion Vicente Calderón, pada tanggal 22 Mei tahun 2016, saat klub merayakan kemenangan ganda domestik untuk musim kedua berturut-turut. Secara total, Messi membuat 41 gol saat trio penyerang Barcelona berhasil mencatatkan rekor Spanyol sejumlah 131 gol sepanjang musim, memecahkan rekor yang mereka buat musim sebelumnya. Musim 2016-2017, sepatu emas keempat Messi membuka musim 2016-17 dengan mengangkat Supercopa de Espanya 2016 sebagai kapten Barcelona dengan absennya Andres Iniesta yang cedera. Ia memberi asis untuk gol Munir dalam kemenangan tandang 2-0 atas Sevilla di leg pertama pada tanggal 14 Agustus dan lalu membuat gol dalam kemenangan 3-0 di leg kedua pada tanggal 17 Agustus. 3 hari lalu, ia membuat 2 gol saat Barcelona menang 6-2 menghadapi Real Betis di pertandingan pembuka musim La Liga 2016-17. Pada tanggal 13 September Messi membuat hat-trick pertamanya musim ini dalam pertandingan pembukaan kampanye Liga Champions UEFA 2016-2017 menghadapi Celtic dalam kemenangan 7-0. Ini juga merupakan hat-trick ke-6 Messi di Liga Champions, terbanyak oleh pesepak bola manapun. Seminggu lalu, Messi mengalami cedera pangkal paha saat bermain imbang 1-1 menghadapi Atletico Madrid dan absen karena cedera selama 3 minggu. Dia menandai kembalinya dia dengan sebuah gol, membuat 3 menit sesudah masuk dari bangku cadangan dalam kemenangan kandang 4-0 atas Deportivo de La Coruña, pada tanggal 16 Oktober, 3 hari sesudah ini, ia membuat hat-trick klubnya yang ke-37 saat Barcelona mengalahkan Manchester City 4-0, pada tanggal 1 November Messi membuat gol ke-54 di fase grup Liga Champions dalam kekalahan tandang 3-1 Barcelona dari Manchester City, melampaui rekor sebelumnya dengan 53 gol yang dipegang oleh Raul. Messi mengakhiri tahun dengan 51 gol, menjadikannya pencetak gol terbanyak Eropa, 1 gol di atas Zlatan Ibrahimovic. Sesudah menempati posisi kedua dalam Ballon d'Or 2016, pada tanggal 9 Januari tahun 2017 Messi juga menempati posisi kedua di bel bakelji Cristiano Ronaldo sekali lagi dalam penghargaan pesepak bola pria terbaik FIFA 2016. Pada tanggal 11 Januari Messi membuat gol dari set bakal bebas dalam kemenangan 3-1 Barcelona menghadapi Athletic Bilbao di leg kedua babak 16 besar Copa del Rey, yang memungkinkan Barcelona maju ke perempat final kompetisi. Dengan golnya yang ke-26 dari set bakal bebas untuk Barcelona di semua kompetisi, ia menyamai rekor klub sepanjang masa, yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Ronald Koeman. Dalam pertandingan Liga berikutnya, pada tanggal 14 Januari Messi membuat gol dalam kemenangan 5-0 menghadapi Las Palmas. Dengan gol ini, ia menyamai rekor Raul untuk tim yang paling banyak membuat gol di La Liga, 35. Pada tanggal 4 Februari tahun 2017, Messi membuat set bakal bebas ke-27 untuk Barcelona dalam kemenangan kandang 3-0 atas Athletic Bilbao di Liga, menyalip Koeman sebagai pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa dari set bakal bebas. Pada tanggal 23 April Messi membuat 2 gol dalam kemenangan tandang 3-2 atas Real Madrid. Gol kemenangannya di menit akhir merupakan golnya yang ke-500 untuk Barcelona.
Selebrasinya yang tak terlup bakal membuatnya melepas kaos Barcelonanya dan mengangkatnya ke depan para penggemar Real Madrid yang marah dengan nama dan nomor punggungnya menghadap penonton. Pada tanggal 27 Mei Messi membuat gol dan memberikan assist untuk Paco Alcacer di final Copa del Rey 2017, membantu Barcelona meraih kemenangan 3-1 atas Deportivo Alaves, dan dinobatkan sebagai Man of the Match. Secara total, Messi menyelesaikan musim 2016-17 dengan 54 gol, sementara 37 golnya di La Liga membuatnya mengklaim Pichichi dan sepatu emas Eropa untuk keempat kalinya dalam karirnya. Musim 2017-2018, domestik ganda dan rekor sepatu emas kelima. Messi membuka musim 2017-18 dengan mengonversi penalti dalam kekalahan kandang 1-3 leg pertama Barcelona dari Real Madrid di Supercopa de España. Dengan demikian, Messi juga memperpanjang rekor gol El Clasico-nya dengan gol menjadi ofisial ke-24 dan ke-25 secara kesemuaan. Pada tanggal 9 September Messi membuat hat-trick pertamanya pada kampanye Liga 2017-18, menghadapi Espanyol di Derby Barcelona, sehingga membantu mengamankan kemenangan kandang 5-0 untuk Blaugrana atas rival lokal. Messi membuat 2 gol menghadapi Gianluigi Buffon, pada tanggal 12 September saat Barca mengalahkan juara Italia musim lalu Juventus 3-0 di kandang di Liga Champions UEFA. Pada tanggal 19 September Messi membuat 4 gol dalam kemenangan 6-1 atas Eibar di Camp Nou di La Liga. 3 minggu lalu, pada tanggal 1 Oktober Messi melampaui mantan rekan setimnya Carlos Puyol untuk menjadi pembuat penampilan tertinggi ketiga dalam sejarah klub, saat ia membantu Barca mengalahkan Las Palmas 3-0 dengan membantu gol pembuka Sergio Busquets dan lalu menambahkan 2 golnya sendiri. Pertandingan resmi ke-594 untuk klub pertandingan Liga dimainkan secara tertutup di Camp Nou karena kekerasan di Catalunya terkait dengan referendum kemerdekaan yang sedang berlangsung. Pada tanggal 18 Oktober dalam penampilan klub Eropanya yang ke-122, Messi membuat golnya yang ke-97 di Liga Champions UEFA, dan yang ke-100 di semua kompetisi klub UEFA, dalam kemenangan kandang 3-1 atas Olympiakos. Messi menjadi pesepak bola kedua sesudah Cristiano Ronaldo yang mencapai tonggak abad ini, tetapi mencapainya dalam 21 penampilan lebih sedikit daripada rekan Portugal itu. Pada tanggal 4 November ia tampil ke-600 untuk Barcelona dalam kemenangan kandang 2-1 atas Sevilla di La Liga. Menyusul penerimaan sepatu emas keempatnya, Messi menandatangani kontrak baru dengan Barcelona pada tanggal 25 November membuatnya tetap bersama klub hingga musim 2020-21. Klausul pembeliannya ditetapkan sebesar 700 juta euro. Pada tanggal 7 Januari tahun 2018, Messi tampil ke-400 di La Liga bersama Barcelona dalam kemenangan kandang 3-0 atas Levante, menandai kesempatan itu dengan assist Liga ke-144 dan gol Liga ke-365 untuk klub, yang terakhir membuatnya menyamai rekor Gerd Müller. Untuk gol Liga terbanyak yang dicetak untuk klub yang sama di salah satu dari 5 divisi teratas Eropa, seminggu lalu, dia memecahkan rekor, membuat gol La Liga ke-366 dari set bakal bebas dalam kemenangan tandang 4-2 menghadapi Real Sociedad. Pada tanggal 4 Maret dia membuat gol karir seniornya yang ke-600 dari set bakal bebas dalam kemenangan kandang 1-0 atas Atletico Madrid di La Liga. Pada tanggal 14 Maret Messi membuat golnya yang ke-99 dan ke-100 di Liga Champions dalam kemenangan kandang 3-0 atas Chelsea, menjadi pesepak bola kedua sesudah Cristiano Ronaldo yang mencapai rekor ini, dalam penampilan yang lebih sedikit, pada umur yang lebih muda dan melakukan lebih sedikit tembakal daripada rekan Portugisnya. Gol pembukanya, yang tercipta hanya dalam waktu 2 menit 8 detik, juga merupakan yang tercepat dalam karirnya, saat Barcelona melaju ke perempat final kompetisi untuk musim ke-11 berturut-turut. Pada tanggal 7 April dia membuat hat-trick dalam kemenangan 3-1 atas Leganes termasuk gol ke-6-nya yang dicetak dari set bakal bebas musim ini, menyamai rekor yang dibuat oleh mantan rekan setimnya Ronaldinho. Dia sekali lagi menyelesaikan musim sebagai pencetak gol terbanyak di La Liga, dengan 34 gol, yang juga membuatnya memenangkan penghargaan sepatu emas kelimanya. Pada tanggal 21 April Messi membuat gol kedua Barcelona yang ke-40 musim ini dalam kemenangan 5-0 atas Sevilla di final Copa del Rey 2018, lalu juga memberikan assist untuk gol kedua Suarez. Ini merupakan gelar keempat berturut-turut Barcelona dan ke-30 mereka secara kesemuaan. Pada tanggal 29 April Messi membuat hat-trick dalam kemenangan tandang 4-2 atas Deportivo de La Coruña, yang membuat Barcelona mengklaim gelar Liga ke-25 mereka.
pada tanggal 9 Mei Messi membuat gol saat Barcelona mengalahkan Villarreal 5-1 untuk mencatat rekor tak terkalahkan terpanjang, 43 pertandingan, dalam sejarah La Liga. Musim 2018-2019, kapten, gelar La Liga ke-10, dan rekor sepatu emas ke-6. Dengan kepergian mantan kapten Andres Iniesta pada Mei tahun 2018, Messi dinobatkan sebagai kapten baru tim untuk musim berikutnya. Pada tanggal 12 Agustus ia mengangkat gelar pertamanya sebagai kapten Barcelona, Supercopa de Espanya, menyusul kemenangan 2-1 atas Sevilla. Pada tanggal 19 Agustus Messi membuat 2 gol dalam membantu Barcelona mengalahkan Alaves 3-0 di pertandingan La Liga pertama mereka musim ini. Dengan gol pertamanya, set bakal bebas yang ia gulingkan di bawah dinding Alaves yang melompat, membuat sejarah menjadi gol ke-6.000 Barcelona di Liga. Pada tanggal 18 September Messi membuat hat-trick dalam kemenangan kandang 4-0 atas PSV Eindhoven di Liga Champions pembukaan Barcelona pertandingan penyisihan grup musim ini, membuat rekor baru untuk hat-trick terbanyak dalam kompetisi, dengan 8. Pada tanggal 20 Oktober Messi membuat gol dalam kemenangan kandang 4-2 atas Sevilla, tetapi lalu dipaksa keluar pada menit ke-26 sesudah jatuh dengan canggung dan melukai lengan kanannya. Tes lalu mengkonfirmasi bahwa dia telah mematahkan tulang radialnya, membuatnya absen selama kurang lebih 3 minggu. Pada tanggal 8 Desember Messi membuat 2 set bakal bebas gol ke-9 dan ke-10 dari bola mati selama tahun kalender dalam kemenangan tandang 4-0 atas derby Barcelona saingan Espanyol di La Liga. Ini merupakan pertama kalinya dia berhasil mencapai prestasi seperti itu di Liga. Gol pertamanya juga merupakan gol Liga ke-10 musim ini, membuatnya menjadi pesepak bola pertama yang mencapai angka ganda di La Liga selama 13 musim berturut-turut. Pada tanggal 13 Januari tahun 2019, Messi membuat golnya yang ke-400 di La Liga dalam penampilan Liga ke-435 dalam kemenangan kandang 3-0 atas Eibar, menjadi pesepak bola pertama yang mencatatkan rekor ini hanya di salah satu dari 5 liga top Eropa. Pada tanggal 2 Februari Messi membuat 2 gol dalam hasil imbang 2-2 menghadapi Valencia, dengan gol pertamanya datang dari titik penalti, gol penalti La Liga ke-50. Dengan demikian, ia menjadi pesepak bola ketiga dalam sejarah La Liga sesudah Cristiano Ronaldo dan Hugo Sanchez yang membuat 50 penalti dalam kompetisi tersebut. Belbakalkan bulan itu, klub mengakui bahwa mereka telah memulai persiapan untuk pensiunnya Messi di masa depan. Pada tanggal 23 Februari Messi membuat hat-trick ke-50 dalam karirnya dan juga memberikan assist untuk Suarez, saat ia membantu Barcelona bangkit dari ketertinggalan untuk meraih kemenangan tandang 4-2 atas Sevilla di La Liga. Gol tersebut juga merupakan gol karirnya yang ke-650 untuk klub dan negara di level senior. Pada tanggal 16 April Messi membuat 2 gol dalam kemenangan kandang 3-0 atas Manchester United di leg kedua perempat final Liga Champions untuk memberi Barcelona kemenangan agregat 4-0, yang membuat Barcelona maju ke semifinal kompetisi untuk pertama kalinya sejak 2015. Ini juga merupakan gol pertamanya di perempat final Liga Champions sejak 2013. Pada tanggal 27 April Messi keluar dari bangku cadangan dan membuat satu-satunya gol dalam kemenangan kandang 1-0 atas Levante, yang memungkinkan Barcelona merebut gelar Liga. Ini merupakan penampilannya yang ke-450 di La Liga, dan gelar Liga pertamanya sebagai kapten Barcelona. Pada tanggal 1 Mei Messi membuat 2 gol dalam kemenangan kandang 3-0 atas Liverpool di leg pertama semifinal Liga Champions. Gol keduanya dalam pertandingan tersebut, set bakal bebas dari jarak 35 yard, merupakan gol klub senior ke-600 dalam karirnya, yang semuanya dicetak bersama Barcelona. Di leg kedua 6 hari lalu di Anfield, Barcelona menderita kekalahan tandang 4-0, yang membuat Liverpool melaju ke final dengan agregat 4-3. Pada tanggal 19 Mei dalam pertandingan terakhir La Liga Barcelona musim ini, Messi membuat 2 gol dalam hasil imbang 2-2 menghadapi Eibar, golnya yang ke-49 dan ke-50 musim ini di semua kompetisi, yang membuatnya meraih trofi Pichichi ke-6-nya sebagai pencetak gol terbanyak Liga, dengan 36 gol dalam 34 penampilan. Dengan 6 gelar, ia menyamai Zara sebagai pesepak bola dengan penghargaan pencetak gol terbanyak di La Liga. Ia juga meraih penghargaan sepatu emas ke-6-nya, dan rekor penghargaan ketiga berturut-turut sejak musim 2016-17. Pada tanggal 25 Mei Messi membuat gol terakhirnya musim ini dalam kekalahan 2-1 dari Valencia di final Copa del Rey 2019.
2019-2020, rekor Ballon d'Or ke-6 pada tanggal 5 Agustus tahun 2019, diumumkan bahwa Messi bakal absen dalam Tour AS Barcelona sesudah mengalami cedera betis kanan. Pada tanggal 19 Agustus, gol chipping Messi dari tepi kotak penalti menghadapi Real Betis dinominasikan untuk penghargaan Puskas FIFA 2019. Belbakalgan bulan itu, ia mengalami kemunduran lain sesudah kembalinya cedera betisnya, yang membuatnya absen dari pertandingan pembukaan musim ini. Sebagai hasilnya, ia absen tanpa batas waktu, dan hanya diharapkan untuk kembali beraksi dengan Barcelona sesudah jeda internasional September. Pada tanggal 2 September Messi terpilih sebagai salah satu dari 3 finalis untuk penghargaan Puskas FIFA 2019 dan penghargaan pesepak bola pria terbaik FIFA 2019, dengan Messi memenangkan yang terakhir pada tanggal 23 September. Messi membuat penampilan pertamanya musim ini pada tanggal 17 September dan pada tanggal 6 Oktober dia membuat gol pertamanya musim ini dengan set bakal bebas dalam kemenangan kandang 4-0 atas Sevilla. Ini merupakan golnya yang ke-420 di La Liga, yang membuatnya memecahkan rekor Cristiano Ronaldo dengan 419 gol yang dicetak di 5 liga top Eropa. Pada tanggal 23 Oktober Messi membuat gol pertamanya di Liga Champions musim ini dalam kemenangan tandang 2-1 atas Slavia Praha, menjadi pesepak bola pertama yang membuat gol dalam 15 musim Liga Champions berturut-turut, tidak termasuk babak kualifikasi. Ia juga menyamai rekor Raul dan Cristiano Ronaldo sebagai tim yang paling banyak membuat gol kebobolan dalam kompetisi 33. Pada tanggal 29 Oktober Messi membuat gol dalam kemenangan kandang 5-1 atas Real Valladolid di La Liga. Gol pertamanya sebuah bola dari jarak 35 yard merupakan set bakal bebas ke-50 dalam karirnya. Golnya, 608, juga membuatnya menyalip jumlah gol senior Cristiano Ronaldo, 606, di level klub. Pada tanggal 9 November Messi membuat 3 gol, termasuk 2 set bakal bebas dalam kemenangan kandang 4-1 menghadapi Celta Vigo. Ini merupakan hat-trick ke-34-nya di La Liga, menyamai rekor Cristiano Ronaldo di papan atas Spanyol. Pada tanggal 27 November dalam penampilannya yang ke-700 untuk Barcelona, Messi membuat 1 gol dan membantu 2 lagi dalam kemenangan kandang 3-1 atas Borussia Dortmund di Liga Champions UEFA. Dortmund merupakan tim ke-34 yang dia lawan dalam kompetisi tersebut, memecahkan rekor sebelumnya dengan 33 gol yang dipegang oleh Cristiano Ronaldo dan Raul. Pada tanggal 2 Desember Messi dianugerahi Ballon d'Or ke-6 yang memecahkan rekor. Pada tanggal 8 Desember Messi membuat rekor hat-trick ke-35 di La Liga dengan 3 gol dalam kemenangan kandang 5-2 Barcelona atas Mallorca. Pada tanggal 22 Februari tahun 2020, Messi membuat 4 gol dalam kemenangan kandang 5-0 atas Eibar di La Liga. Pada tanggal 14 Juni dia membuat gol dalam kemenangan tandang 4-0 menghadapi Mallorca, menjadi pesepak bola pertama di La Liga yang membuat 20 gol atau lebih dalam 12 musim berturut-turut. Pada tanggal 30 Juni ia membuat Panenka dalam hasil imbang 2-2 di kandang menghadapi Atletico Madrid di La Liga, untuk mencapai gol ke-700 dalam karir seniornya untuk Barcelona dan Argentina. Pada tanggal 11 Juli Messi memberikan asisnya yang ke-20 di musim Liga untuk Arturo Vidal dalam kemenangan tandang 1-0 atas Real Valladolid, menyamai rekor 20 asis Xavi dalam satu musim La Liga dari 2008 hingga 2009. Dengan 22 gol, ia juga menjadi pesepak bola kedua, sesudah Thierry Henry pada musim Liga Premier FA 2002-03 bersama Arsenal, 24 gol dan 20 asis, yang mencatat setidaknya 20 gol dan 20 asis dalam satu musim Liga di salah satu dari 5 liga top Eropa. Menyusul 2 golnya dalam kemenangan tandang 5-0 menghadapi Alaves dalam pertandingan terakhir musim ini pada tanggal 20 Mei Messi menyelesaikan musim sebagai pencetak gol terbanyak dan pemberi asis terbanyak di La Liga, dengan 25 gol dan 21 asis masing-masing, yang membuatnya memenangkan rekor trofi Pichichi ke-7, menyalip Zara. Akan tetapi, Barcelona kehilangan gelar Liga dari Real Madrid. Pada tanggal 9 Agustus di babak 16 besar Liga Champions leg kedua versus Napoli di Camp Nou, Messi membuat gol kedua dan mendapatkan penalti yang menghasilkan gol ketiga dan memimpin timnya meraih kemenangan kandang 3-1 dan lolos agregat 4-2 untuk perempat final menghadapi Bayern Munich. Pada tanggal 15 Agustus Messi menderita kekalahan terburuknya sebagai pesepak bola saat Bayern Munich mengalahkan Barcelona 8-2 dalam pertandingan satu kali di Lisbon, yang menyebabkan betapa kecewanya keluar dari Liga Champions.
2020-2021, musim terakhir di Barcelona pada tanggal 27 September Messi memulai musim 2020-2021 dengan membuat gol penalti dalam kemenangan kandang 4-0 menghadapi Villarreal CF di La Liga. 2 hari sebelum pertandingan pembukaan, dia kembali mengkritik klub, kali ini atas cara kepergian Luis Suarez, dengan menyat bakal, pada tahap ini tidak ada yang mengejutkan saya lagi. Pada tanggal 20 Oktober Messi membuat penalti dalam kemenangan kandang 5-1 menghadapi Ferencváros di Liga Champions, menjadi pesepak bola pertama dalam sejarah yang membuat gol dalam 16 musim Liga Champions berturut-turut. Pada tanggal 25 November Messi dinominasikan untuk penghargaan pesepak bola pria terbaik FIFA 2020, dan lalu terpilih sebagai salah satu dari 3 kandidat terakhir. Pada tanggal 29 November Messi membuat gol keempat timnya dalam kemenangan 4-0 mereka atas CA Osasuna. Sesudah membuat gol, ia membuka baju bekas timnya Newell's Old Boys, sebagai penghormatan kepada rekan senegaranya dari Argentina Diego Maradona, yang telah meninggal 4 hari sebelumnya, dan mengangkat kedua tangannya ke layar yang memperlihatkan wajah Maradona di stadion. Kemeja itu merupakan replika nomor 10 dari yang sama yang diken bakal Maradona selama tugasnya bersama klub pada tahun 1993. Pada tanggal 17 Desember Messi menempati urutan ketiga dalam penghargaan pesepak bola pria FIFA terbaik di Belbakelji Robert Lewandowski dan Cristiano Ronaldo, dan dimasukkan di FIFA FIFPro World C selama 14 tahun berturut-turut. Pada tanggal 23 Desember Messi membuat golnya yang ke-644 untuk Barcelona menghadapi Real Valladolid di La Liga, melampaui Pele dengan Santos sebagai pesepak bola dengan gol terbanyak yang dicetak untuk satu klub. Untuk merayakan pencapaiannya, Budweiser mengirim botol bir pribadi ke setiap penjaga gawang yang telah dilawan Messi. Pada tanggal 17 Januari tahun 2021, Messi dikeluarkan untuk pertama kalinya dalam karir klubnya karena melakukan kekerasan, mengayunkan lengan ke kepala Asier Villalibre, awalnya gagal oleh wasit tetapi ditinjau melalui VAR, di menit-menit akhir pertandingan Barcelona. Kekalahan 2-3 perpanjangan waktu dari Athletic Bilbao di final Supercopa de Espa 2020-2021. Pada tanggal 10 Maret Messi membuat gol dari jarak 35 yard dan lalu mendapat penalti yang diselamatkan dalam hasil imbang 1-1 menghadapi Paris Saint-Germain di Parc des Princes pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions saat Barcelona tersingkir pada tahap ini untuk pertama kalinya dalam 14 tahun dengan skor agregat 2-5 sesudah kalah 1-4 di kandang pada tanggal 16 Februari dengan Messi membuat satu-satunya gol Barcelona dalam pertandingan itu. Pada tanggal 15 Maret Messi membuat 2 gol dalam kemenangan 4-1 menghadapi SD Huesca. Dengan gol pertama, ia menjadi pesepak bola pertama dalam sejarah sepak bola yang membuat setidaknya 20 gol dalam 13 musim berturut-turut di 5 liga top Eropa. Pada tanggal 21 Maret ia melampaui rekor Xavi untuk mencapai rekor klub dengan 768 penampilan, di mana ia juga membuat 2 gol dalam kemenangan tandang 6-1 menghadapi Real Sociedad. Pada tanggal 17 April Messi membuat 2 gol saat Barcelona mengalahkan Athletic Bilbao 4-0 di final Copa del Rey 2021. Dengan gol keduanya, ia memecahkan rekor Gerd Müller 30 gol plus dalam 12 musim klub berturut-turut, membuat rekor baru 13, dengan trofi ke-35 bersama Barcelona. Messi juga menyalip mantan pesepak bola sayap Manchester United Ryan Giggs sebagai pesepak bola yang paling banyak mendapat penghargaan, untuk satu klub. Pada tanggal 16 Mei Messi membuat gol Liga ke-30 kampanye dalam kekalahan kandang 1-2 menghadapi Celta Vigo, yang lalu menjadi gol terakhirnya dan pertandingan dengan kemeja Barcelona. Pencetak gol terbanyak di La Liga, Messi diumumkan sebagai pemenang trofi Pichichi untuk rekor ke-8 kalinya dalam karirnya. Itu juga merupakan rekor kemenangan kelima berturut-turutnya di La Liga, melampaui Alfredo Di Stefano dan Hugo Sanchez yang sama-sama memiliki 4 untuk Real Madrid, dan menyamai rekor mantan striker Marseille Jean-Pierre Papin dari 5 puncak liga berturut-turut penghargaan pencetak gol di 5 liga teratas Eropa. Leo ingin bertahan dan klub ingin dia bertahan, tapi dengan aturan La Liga itu tidak mungkin. Untuk mematuhi peraturan Fair Play Liga, kami harus menerima kesepakatan yang menggadaikan hak TV klub selama setengah abad dan FC Barcelona berada di atas segalanya. Presiden Barcelona Joan Laporta menjelaskan alasan di balik kepergian Messi. Pada tanggal 1 Juli Messi menjadi agen bebas sesudah kontraknya berakhir, dengan negosiasi kesepakatan baru yang rumit karena masalah keuangan di Barcelona. Pada tanggal 5 Agustus Barcelona mengumumkan bahwa Messi tidak bakal tinggal di klub, meskipun kedua belah pihak mencapai kesepakatan dan bakal menandatangani kontrak hari itu.
Klub mengutip kendala keuangan dan struktural yang ditimbulkan oleh peraturan La Liga sebagai alasan kepergian Messi. Presiden klub Joan Laporta juga menyalahkan dewan sebelumnya atas keluarnya Messi dengan bakal, dasar dari segalanya merupakan situasi bencana dan bencana yang ditinggalkan oleh dewan sebelumnya. Ia menambahkan dengan bakal utang yang diharapkan jauh lebih tinggi dan kami memiliki beberapa kontrak olahraga yang berarti kami tidak memiliki margin gaji. 3 hari lalu, dalam konferensi pers penuh air mata yang bakal di Camp Nou, Messi menegaskan bahwa dia bakal meninggalkan Barcelona. Paris Saint-Germain musim 2021-2022 pada tanggal 10 Agustus tahun 2021, Messi bergabung ke Paris Saint-Germain. Ia menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun sampai Juni tahun 2023 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Messi memilih 30 sebagai nomor skuadnya, nomor yang sama yang ia pakai saat ia debut untuk Barcelona saat masih remaja. Messi membuat debutnya untuk PSG pada tanggal 29 Agustus saat ia main sebagai pengganti di paruh kedua dari sebuah pertandingan di mana PSG menang 2-0 di atas Reims di Ligue 1. Ia membuat start dan debut pertamanya UEFA Champions League untuk PSG dalam sebuah pertandingan seri 1-1 menghadapi klub Brugge pada tanggal 15 September. 4 hari lalu, Messi membuat debut pertama di kampung halamannya untuk PSG dalam sebuah kemenangan 2-1 atas Lyon. Pada tanggal 28 September ia membuat gol pertamanya untuk klub PSG, dengan sebuah set bakal dari tepi kotak 18 yard sesudah bermain 1-2 dengan Kylian Mbappe, dalam kemenangan babak penyisihan grup Liga Champions UEFA 2-0 atas tim asuhan Pep Guardiola, Manchester City. Pada tanggal 21 November Messi membuat gol pertamanya di Ligue 1 dalam kemenangan kandang 3-1 atas Nantes. Pada tanggal 28 November ia memberikan hat-trick assist untuk kelima kalinya dalam karirnya, membantu PSG mengalahkan Saint-Étienne dengan skor 3-1. Sesudah membuat 40 gol di level klub dan internasional untuk tahun kalender dan membantu Argentina memenangkan Copa America 2021, Messi menerima Ballon d'Or ke-7 pada tanggal 29 November. Pada tanggal 23 April tahun 2022, Messi membantu PSG meraih gelar Ligue 1 ke-10 mereka sesudah membuat gol dari set bakal di luar kotak 18 yard dalam hasil imbang 1-1 menghadapi Lens di Parc des Princes. Messi menyelesaikan musim debutnya dengan 11 gol dan 14 assist di semua kompetisi. Dia gagal mencapai gol Liga angka ganda untuk pertama kalinya sejak 2005-2006, mengakhiri kampanye dengan 6. Musim 2022-2023 sesudah menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya dan menetap di Paris, di bawah pelatih baru Christophe Galtier, Messi kembali ke peran menyerang bebas pilihannya. Ditempatkan di posisi favoritnya sebagai playmaker di Bel Bakelji 2 striker, dalam trisula penyerang dengan Neymar dan Kylian Mbappe, dengan cepat mendapatkan kembali performanya dari musim sebelumnya dengan memulai musim baru pada tanggal 31 Juli dengan membuat gol pertama PSG dalam kemenangan skor 4-0 atas Nantes di Trophée des Champions, memenangkan trofi keduanya bersama klub. Karena penampilan sebelumnya musim lalu, Messi tidak dinominasikan untuk penghargaan Ballon d'Or untuk pertama kalinya sejak 2005. Pada tanggal 21 Agustus Messi memberikan umpan jarak jauh untuk Mbappe, mencatat waktu 8 detik, untuk gol kedua Ligue 1. Gol tercepat yang pernah dicetak, sebelum juga membuat gol dalam kemenangan tandang 7-1 atas Lille. Pertandingan berikutnya, sesudah mencatatkan 6 kontribusi gol, termasuk 1 gol dan 5 assist, Messi dinobatkan sebagai pesepak bola terbaik Ligue 1 bulan ini pada bulan September. Pada tanggal 5 Oktober dia membuat gol saat bermain imbang 1-1 menghadapi Benfica di Liga Champions, menjadi satu-satunya pesepak bola dalam sejarah kompetisi yang membuat gol menghadapi 40 lawan berbeda di Liga Champions. Pada tanggal 25 Oktober dia membuat 2 gol dalam kemenangan 7-2 Liga Champions di kandang menghadapi Maccabi Haifa, membuat rekor gol terbanyak yang dicetak dari luar kotak 18 yard dibandingkan pesepak bola lain dalam kompetisi, dengan 23 gol. 4 hari lalu, Messi membuat gol dan memberikan assist saat PSG menang 4-3 menghadapi Troyes untuk tetap berada di puncak klasemen Ligue 1. Gol tersebut merupakan yang ke-7 di musim Liga dan yang ke-12 secara kesemuaan, melampaui total hasil 11 golnya di semua kompetisi selama musim 2021-2022 hanya dalam 18 pertandingan. Karir internasional pada Juni tahun 2004, ia memulai debutnya bagi Argentina, bermain di pertandingan persahabatan U20 menghadapi Paraguay. Pada tahun 2005 dia merupakan bagian dari sebuah tim yang memenangkan kejuaraan dunia FIFA 2005 pemuda di Belanda.
Di sana, ia memenangkan Golden Ball dan Golden Shoe, membuat gol di 4 terakhir pertandingan Argentina dan jaring total 6 untuk turnamen. Dia membuat debut internasional penuh pada tanggal 17 Agustus tahun 2005 menghadapi Hungaria pada umur 18. Ia digantikan pada menit ke-63 tetapi dikirim pada menit ke-65 karena wasit, Markus Meret, ditemukan ia headbutted back Vilmos van Dijk, yang menarik ke meja Messi. Keputusan itu kontroversial dan Maradona bahkan menyatakan keputusan itu prabermeditasi. Messi kembali ke tim pada tanggal 3 September di kualifikasi Trofi Dunia Argentina 1-0 kekalahan pergi ke Paraguay. Menjelang pertandingan ia mengatakan ini merupakan ulang debut pertama agak singkat. Dia lalu mulai pertandingan pertamanya untuk Argentina menghadapi Peru. Sesudah pertandingan Pekerman dijelaskan Messi sebagai permata. Pada tanggal 28 Maret tahun 2009, dalam kualifikasi Trofi Dunia menghadapi Venezuela, Messi mengenakan jersey nomor 10 untuk pertama kalinya dengan Argentina. Pertandingan ini merupakan pertandingan resmi pertama bagi Diego Maradona sebagai manajer Argentina. Argentina memenangkan pertandingan 4-0 dengan Messi membuka skor. Pada tanggal 17 November tahun 2010, Messi membuat gol di menit terakhir menghadapi rival Amerika Selatan Brasil sesudah upaya individu untuk membantu timnya menang 1-0 dalam pertandingan persahabatan yang diselenggarakan di Doha. Ini merupakan pertama kalinya bahwa ia telah membuat gol menghadapi Brasil di tingkat senior. Messi membuat satu gol lagi menit-menit terakhir pada tanggal 9 Februari tahun 2011 menghadapi Portugal dalam set bakal penalti yang memberi timnya kemenangan 2-1 di pertandingan persahabatan yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss. Trofi Dunia 2006 cedera yang terus Messi dari bermain selama 2 bulan pada akhir musim 2005-06 terancam kehadirannya di Trofi Dunia 2006. Meskipun demikian, Messi terpilih dalam skuad Argentina untuk turnamen pada tanggal 15 Mei tahun 2006. Dia juga bermain di pertandingan terakhir sebelum Trofi Dunia menghadapi Argentina U20 tim selama 15 menit dan pertandingan persahabatan menghadapi Angola dari menit ke-64. Dia menyaksikan pertandingan pembuka Argentina kemenangan menghadapi Pantai Gading dari pengganti itu bangku dalam pertandingan berikutnya menghadapi Serbia dan Montenegro. Messi menjadi pesepak bola termuda untuk mewakili Argentina di Trofi Dunia ketika ia datang sebagai pengganti Maxi Rodriguez pada menit ke-74. Dia dibantu tujuan Hernan Crespo dalam hitungan menit memasuki permainan dan juga membuat gol terakhir dalam kemenangan 6-0, membuat dia pencetak gol termuda di turnamen dan pencetak gol termuda ke-6 dalam sejarah Trofi Dunia. Messi mulai dalam mengikuti imbang Argentina 0-0 menghadapi Belanda. Pada pertandingan berikut menghadapi Meksiko, Messi datang sebagai pengganti di menit ke-84, dengan skor terikat pada 1-1, dia muncul untuk membuat gol, tetapi ia memerintah Argentina offside dengan tujuan akhir membutuhkan waktu ekstra dalam untuk melanjutkan. Pelatih Jose Pekerman meninggalkan Messi di bangku cadangan selama pertandingan perempat final menghadapi Jerman, yang mereka kalah 4-2 pada adu penalti. Copa America 2007 Messi memainkan pertandingan pertama di Copa America 2007 pada tanggal 29 Juni tahun 2007, ketika Argentina mengalahkan Amerika Serikat 4-1 di pertandingan pertama. Dalam permainan ini, ia menunjukkan kemampuan sebagai seorang playmaker. Dia mendirikan sebuah tujuan untuk sesama striker Hernan Crespo dan memiliki banyak tembakau pada target. Tevez datang sebagai pengganti Messi di menit ke-79 dan membuat gol menit lalu. Pertandingan kedua merupakan menghadapi Kolombia, di mana dia memenangkan penalti yang Crespo dikonversi untuk mengikat permainan di 1-1. Dia juga berperan dalam gol kedua Argentina saat dia dilanggar di luar kotak, yang memungkinkan Juan Roman Riquelme membuat gol dari set bakal bebas, dan meningkatkan pemimpin Argentina menjadi 3-1. Skor akhir pertandingan itu 4-2 Argentina mendukung dan menjamin mereka satu tempat di perempat final turnamen itu. Pada pertandingan ketiga, menghadapi Paraguay pelatih Messi beristirahat karena telah memenuhi syarat untuk babak perempat final. Dia datang dari bangku cadangan di tempat Esteban Cambiaso di menit ke-64, dengan skor di 0-0. Pada menit ke-79, ia dibantu tujuan untuk Javier Mascherano, di perempat final, saat Argentina menghadapi Peru. Messi membuat gol kedua dari permainan, dari lulus Riquelme dalam kemenangan 4-0, selama pertandingan semifinal menghadapi Meksiko. Messi membuat lebih dari Osvaldo Sanchez Lob untuk melihat Argentina melalui ke final dengan kemenangan 3-0. Argentina melanjutkan kehilangan 3-0 ke Brasil di final.
Olimpiade musim panas 2008 sesudah dilarang Messi dari bermain untuk Argentina di Olimpiade 2008, Barcelona setuju untuk melepaskan sesudah dia mengat bakal pembicaraan dengan pelatih baru Josep Guardiola ditunjuk. Ia bergabung dengan skuad Argentina dan membuat gol pertama dalam kemenangan 2-1 atas Pantai Gading. Ia lalu membuat gol pembuka dan membantu Di Maria di dalam kedua untuk membantu timnya menang 2-1 perpanjangan waktu menghadapi Belanda. Dia juga tampil dalam pertandingan Argentina menghadapi saingan Brasil, di mana Argentina mengambil kemenangan 3-0, sehingga maju ke final. Dalam pertandingan medali emas, Messi kembali dibantu Di Maria untuk satu-satunya gol kemenangan 1-0 atas Nigeria. Trofi Dunia 2010 Messi memainkan semua pertandingan pada pertandingan pembuka Argentina di Trofi Dunia 2010, kemenangan 1-0 menghadapi Nigeria. Dia beberapa peluang untuk membuat gol tetapi berulang kali ditolak oleh Vincent Enyama. Messi dimulai pada sesudah Argentina menang 4-1 menghadapi Korea Republik. Ia berpartisipasi dalam semua gol timnya dan membantu Gonzalo Higuain membuat hat-trick. Pada pertandingan kelompok ketiga dan terakhir tahap Messi kapten saat Argentina menang 2-0 atas Yunani, sekali lagi menjadi sentre poin bermain Argentina dan terpilih man of the match. Pada babak 16 dia dibantu Carlos Tevez untuk gol pertama dalam kemenangan 3-1 menghadapi Meksiko. Wasit diberikan bahwa gol meskipun itu jelas offside. Trofi dunia untuk Argentina berakhir dengan hilangnya 4-0 menghadapi Jerman di perempat final. 2011 Copa America Messi ikut ambil bagian dalam Copa America di Argentina, di mana ia gagal membuat gol tetapi berlekuk 3 assist. Dia terpilih man of the match dalam pertandingan menghadapi Bolivia, 1-1, dan Costa Rica, 3-0. Argentina tersingkir di perempat final dalam adu penalti menghadapi Uruguay, T1-1, dengan skor Messi sebagai pengambil penalti pertama. Trofi Dunia 2018 Messi ikut ambil bagian dalam Trofi Dunia 2018 di Rumor untuk membela Argentina. Hasilnya, Trofi Dunia untuk Argentina berakhir dengan kekalahan 4-3 menghadapi Prancis di babak 16 besar pada tanggal 30 Juni tahun 2018. Finalisima 2022. Di Finalisima 2022, edisi ketiga Trofi Champions CONMEBOL UEFA, di Wembley pada tanggal 2 Juni tahun 2022, Messi membuat 2 assist dalam kemenangan 3-0 menghadapi Italia dan dinobatkan sebagai pesepak bola terbaik, mengamankan trofi keduanya untuk Argentina di tingkat senior. Messi lalu mengikuti ini pada tanggal 6 Juni dengan kelima gol Argentina dalam kemenangan 5-0 dalam kemenangan persahabatan atas Estonia, menyalip Ferenc Puskás di antara pencetak gol terbanyak pria internasional sepanjang masa. Trofi Dunia FIFA 2022. Pada Trofi Dunia FIFA 2022 di Qatar, Messi membuat gol penalti dalam kekalahan pertandingan pembukaan Argentina dari Arab Saudi, sebelum membuat gol dengan set bakal rendah dari jarak 20 yard pada pertandingan berikutnya menghadapi Meksiko di mana Argentina menang 2-0. Dalam pertandingan 16 besar menghadapi Australia, Messi membuat gol pembuka dalam kemenangan 2-1 Argentina dalam penampilan karir seniornya yang ke-1000, dan juga menjadi pesepak bola pria Amerika Selatan, anggota CONMEBOL, dengan penampilan terbanyak sepanjang masa, melampaui rekor sebelumnya ditetapkan oleh Ivan Hurtado dari Ekuador, dikombinasikan dengan melampaui dan menyamai beberapa rekor terkait trofi dunia FIFA dan tim nasional lainnya. Gaya bermain Messi telah dibandingkan dengan rekan senegaranya Diego Maradona, karena gaya bermain dan perahu bakal mereka yang serupa, memberinya pusat gravitasi yang lebih rendah daripada kebani bakal pesepak bola, sehingga dia lebih lincah dengan arah perubahan yang lebih cepat, membantu dia untuk menghindari tackle. Posturnya yang pendek dan kaki yang kuat memungkinkan dia untuk unggul dalam let bakal singkat akselerasi dan langkahnya yang cepat memungkinkan dia untuk tetap mengontrol bola saat menggocek bola dengan kecepatan. Mantan manajer FC Barcelona, Pep Guardiola, pernah menyat bakal Messi merupakan satu-satunya pesepak bola yang berjalan lebih cepat dengan bola daripada tanpa bola. Seperti Maradona, Messi merupakan pesepak bola dominan kaki kiri. Dengan bagian luar kaki kirinya, ia biasanya memulai dribbling berjalan, sementara ia menggun bakal bagian dalam kakinya untuk menyelesaikan dan memberikan passing dan assist untuk rekan-rekan setimnya. Messi sering melakukan dribbling individu dengan berlari membuat gol, khususnya selama skema serangan balik, biasanya dimulai dari garis tengah atau kanan lapangan. Meskipun ia juga telah digambarkan sebagai pesepak bola serbaguna, dengan visi yang baik, yang dikenal karena keakuratannya dan kombinasi permainan kreatif, khususnya dengan rekan tim Barcelona Xavi dan Iniesta.
Ia juga merupakan spesialis set piece yang akurat dan pengambil set bakal penalti. Sehubungan dengan kemampuan driblingnya, Maradona mengat bakal Messi, bola tetap merekat pada kakinya. Saya telah melihat pesepak bola besar dalam karir saya, tetapi saya belum pernah melihat orang dengan kontrol bola seperti Messi. Maradona telah menyat bakal bahwa ia percaya Messi untuk saat ini menjadi pesepak bola terbesar di dunia. Taktis, Messi memainkan pola menyerang bebas dan kadang-kadang berperan sebagai playmaker, dikenal karena finishingnya, kecepatan, dribbling, keseimbangan, posisi, visi, dan kemampuan memberikan umpan. Dia nyaman menyerang di kedua sayap atau melalui tengah. Ia memulai karirnya sebagai pesepak bola sayap kiri dan striker, akan tetapi lalu pindah ke sayap kanan oleh mantan manajer Frank Rijkaard, yang menyadari bahwa dari posisi ini, Messi bisa menembus pertahanan ke tengah lapangan lebih mudah, sehingga dia bisa melepaskan tembakau ke gawang dengan kaki kirinya, sedikit didominasi crossing bola untuk rekan tim. Dia baru-baru ini telah bermain dalam peran false 9 di bawah asuhan Guardiola. Peran ini ditandai oleh kecenderungan Messi untuk tampaknya bakal bermain sebagai striker utama, atau sebagai striker tunggal, meskipun dalam permainan ia sering bakal berlari kembali ke posisi lebih mundur dengan bek lawan, menciptakan ruang bagi pesepak bola sayap dan gelandang menyerang untuk membuat mereka berlari, sehingga memungkinkan dia untuk menyedirini bakal rekan setim passing atau memberikan ruang baginya untuk mulai berlari dribbling, membuat gol atau membuat permainan menyerang. Dengan tim nasional Argentina, Messi biasanya bermain di mana saja di posisi garis depan. Dia mulai sebagai striker atau pesepak bola sayap, tetapi juga telah bermain di peran yang lebih dalam, khususnya di bawah asuhan Maradona, lebih dari gelandang serang dan peran playmaker. Jadi itulah dia, biografi singkat seorang mega bintang asal Argentina, Lionel Messi yang sudah Bang Jat rangkum untuk kalian. Gimana pendapat kalian mengenai mega bintang yang satu ini? Tulis di kolom komentar ya. Kalau menurut Bang Jat sendiri, Lionel Messi merupakan seorang superstar, idola, panutan serta pesepak bola dengan skill alami yang sangat luar biasa serta sangat jarang ditemui di pesepak bola lain. Beruntung bagi kita, karena kita hidup di era Messi bermain. Apalagi di eranya Messi, ia juga memiliki seorang rival sepadan, seorang pekerja keras dan pantang menyerah serta mempunyai leadership, kepemimpinan yang bagus dan itu semua ada di diri Cristiano Ronaldo. Tertarik untuk bahas biografi Cristiano Ronaldo? Tulis di kolom komentar. Pesepak bola macam Lionel Messi mungkin akan muncul dalam 1 atau 2 abad sekali, namun itu pun belum pasti. Yang pasti, Lionel Messi hingga kini masih bermain. Yang kita perlu lakukan hanyalah menikmati magis-magis Lionel Messi, yang mungkin dalam beberapa tahun ke depan, kita akan merindukannya. Sekian, salam football lovers. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, untuk mendapatkan update konten terbaru dari channel ini.